Alright guys, welcome back to Afri Channel. Balik lagi dengan saya Alfa. Oke, untuk video hari ini saya mau akan sedikit bahas mengenai mobil STO dari Afri Channel ya, yaitu yang MS Chassis. Oke, kenapa saya mau bahas ini? Mungkin biar jadi sedikit inspirasi aja ya, ataupun juga sebagai patokan aja nih juga buat kalian yang mau main STO, khususnya di MS Chassis ya. Kalau bisa saya bilang di antara semua jenis chassis untuk kelas STO ya, antara MS Chassis, terus kayak Super 2 juga, atau apa BZ nih single shaft, atau single shaft lainnya seperti FMA ya. Untuk konsistensi memang MS ini lebih enak ya, karena dia bisa menggunakan fitur peredam atau suspensi seperti ini ya. Jadi pergerakan ban itu bagian depan dan belakang bisa naik turun seperti ini. Oke, ini kan saya bahas secara tuntas ya, mulai dari settingan bumper, chassis, dan juga untuk keseluruhannya ya, intinya seperti itu. Oke, langsung kita bahas mulai dari bagian depan terlebih dahulu. So, jadi untuk bagian depan ini saya pakai settingan rollernya ini. Saya bukain dulu ya, bodinya dulu sudah saya buka. Oke. Untuk settingan bagian depan ini, bumper depan itu pakai roller 2 stage ya. Yang bawah itu pakai roller 13 mm, yang atas pakai roller Dragon 13 dan juga 12 mm ya. Ini pakai karet, cuman saya lepas ya, karena kemarin main itu kebetulan treknya lagi trek ngebut, jadi karetnya saya lepas. Lanjut untuk settingan roller seperti ini ya. Jadi steknya itu ya di atas bawahnya seperti ini, yang mana kalau misalnya kita lihat derajatnya ya, posisi rollernya ini pada bagian bawah ini berada di bawah as roda ya. Sedangkan kalau kebanyakan settingan yang saya perhatikan itu roller itu pasti kebanyakan di atas as roda. Nah, kenapa saya pakai settingan seperti ini? Itu supaya lebih gesit di tikungan sih. Itu yang saya dapat setelah beberapa kali eksperimen ya di track menggunakan mobil STO ini. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai roller yang bawah seperti ini ya, itu agak kurang gitu kalau ketika tikungan. Cuman kalau sudah pakai roller 13 nih di bawah sini, yang mana bertepatan di bawah as roda ya patokannya, itu mobil jadi lebih lincah ketika tikungan gitu ya. Seperti ini bisa kalian lihat. Untuk stabilizernya ini pakai bukan busing ini, kalau nggak salah tuh yang buat velg aluminium ya. Ini stabilizernya saya tambahin pakai karet yang biasa buat buka tutup ball caps. Saya nggak ada lagi contohnya. Pokoknya seperti itu. Ini stabilizernya pakai stabilizer dari busing asnya si velg aluminium ya, yang saya pakai ini warna putih. Lalu untuk settingan bumpernya ini agak tebal ya dia. Saya tumpuk beberapa lapis ini di sini seperti yang terlihat ya. Terus untuk fiturnya ini saya pakai itu adalah AT atau track ya. Jadi bisa pergerakan bumpernya itu naik turun seperti ini. Nah, selain AT saya juga pakai sliding. Nah, jadi pergerakan si bumper ketika melewati trek itu bisa sedikit mengurangi kecepatan itu ya. Jadi ketika nikung itu mobil itu kecepatan tidak menurun drastis, jadi bisa lebih konsisten lagi di trek. Memang kalau saya perhatikan untuk settingan seperti ini jarang dipakai ya di trek Indo khususnya, masih jarang yang pakai, tergantung trek juga sih sebenarnya. Kebanyakan itu dia cuman pakai sistem AT aja, jarang yang pakai sistem sliding atau pivot ya, yang pergerakan lengan bumper itu bisa
apa mundur ke belakang, misalkan seperti ini. Nah, jadi untuk settingan bumper depan itu yang menggunakan settingan pivot seperti ini, dan juga sliding itu masih jarang dipakai ya, tapi memang masih ada kok yang pakai di beberapa racer ya. Nah, saya pakai settingan bumper AT ini ditambah sliding karena saya cukup nyaman aja sih pakai settingan seperti ini ya, lebih cocok aja gitu. Walaupun terkadang untuk melewati IC agak susah ya, jadi kita harus pakai karet di bagian rollernya. Kalau misalkan kita pakai AT doang, AT rigid, itu masih bisa close IC, walaupun misalkan nggak pakai karet ya atau ringless. Lanjut untuk Hikuo-nya atau hanging damper. Ini hanging dampernya yang model biasa ya, ini saya bikin settingan seperti ini aja tuh, jadi nggak ada yang terlalu istimewa juga ya. Saya nggak pakai karet atau pakai apa namanya, pakai per atau pakai apapun, jadi ya los aja seperti ini, nggak pakai apa-apa, los jadinya, nggak ada fitur yang macam-macam lah ya, normal hanging aja sih seperti ini. Next untuk bumper bagian belakang. Oke, kita pakai bagian belakang bumper. Oke, saya buka dulu sebentar. Buka. Nah, jadi untuk bagian belakangnya ini settingan bumpernya. Tadi sebentar, saya lepas caranya dulu. Oke. Untuk belakang ini pakai anchor ya, pakai sistem anchor. Cuman anchornya ini pergerakannya agak terbatas ya untuk pergerakan lengannya. Jadi kalau anchor ini bisa dibilang itu lebih fleksibel untuk pergerakannya, untuk naik turun, geser seperti ini, bisa seperti sliding, ataupun juga bisa seperti pivot ya, sini itu. Jadi kalau untuk settingan bumper anchor seperti ini itu umum sekali ya digunakan di kelas STO di Indonesia, karena memang lebih enak kita pakai anchor seperti ini. Terus untuk rollernya ini seperti yang terlihat ya, ini pakai roller 13 atas bawah ringless. Terus untuk bagian bawahnya seperti ini, bagian apa namanya, ekornya atau tail, pastikan lihat ya, seperti ini aja, normal, nggak ada yang spesial ya. Oke, untuk next untuk bagian chassisnya. Buka dulu. Oke, untuk settingan kemarin ini saya pakai gear setnya itu pakai gear set super speed ya, gear hijau pink. Terus untuk dinamonya silakan pakai apa ya, ini kalau nggak salah, sebentar saya buka dulu. Wah, nggak ada ini lagi, ini kalau nggak salah Hyperdash kalau nggak salah, untuk motornya sendiri, saya juga lupa. Oke, maaf, kita bersihkan dulu sebentar. Oke, untuk gear set sudah masuk ke bagian suspensi kali ya. Untuk settingan suspensi MS yang saya pakai ini mungkin agak beda ya dengan settingan MS pada umumnya yang saya pakai. Jadi yang mana kalau misalkan MS chassis ya, khususnya di kelas STO, biasanya kan di sini dia pakai frame ya, frame dari apa, FRP atau pakai karbon. Sedangkan saya hanya pakai seperti ini, potongan FRP seperti ini. Ya, jadi nggak ada frame atau pakai apa, karbon stick ya, bisa di sini nih panjang buat jadi pengokoh biar chassis ini gak gampang patah. Cuman di sini saya nggak pakai ya, nggak pakai sama sekali. Kalau ditanya alasannya kenapa nggak pakai frame, ya mungkin saya lebih suka aja sih pakai yang kayak gini, lebih simpel aja ngeliatnya.
Lagi pun juga kan mobil saya kan nggak terlalu yang kencang-kencang banget ya, jadi nggak terlalu sering kelontang lah hitungannya, jadi golong jinak. Oke, untuk settingan suspensinya nih, nah saya buka dulu. Nah, ini dia. Jadi untuk settingan suspensinya sendiri ini saya seperti ini ya. Jadi nggak pakai spacer. Jadi untuk pembatasnya itu saya cuma pakai plastik bawaan dari si satisnya sendiri. Dimana kalau kebanyakan satis MS suspensi itu kan dia pakai spacer ya. Dimana nanti ininya dipotong nih. Si plastiknya dipotong terus diganti pakai spacer. Alasan saya nggak pakai spacer, nggak motong ini ya lebih menghemat ini sih, menghemat budget ya, mengurangi budget juga. Di lain sisi juga saya rasa lebih enak kayak gini ya, walaupun sedikit kurang empuk tapi lebih nyaman aja gitu ketika landing, dia lebih smooth lah pergerakannya. Nothing special, jadi nggak ada yang spesial banget sebenarnya sih, hanya seperti ini settingannya tuh. Jadi spacer apa, si plastik ini, si tube-nya atau si pipa plastik ini saya drill itu pakai, ada alatnya, ini dia alatnya. Jadi dia tinggal ngedrill lagi kayak gini, masukin, putar pelan sampai akhirnya kekikis. Kayak gitu. Jadi lebih simpel aja sih kalau saya pakai kayak gini, lebih enak juga. Tapi kalau misalkan memang mau yang lebih kokoh, baiknya sih pakai spacer, terus di bawahnya ini pakai frame ya, kebajangan itu lebih dianjurkan ya sebenarnya, lebih, jadi saat itu nggak gampang patah atau nggak gampang rusak lah ketika kelontang. Oke, untuk ban belum. Untuk ukuran ban ini, ukuran ban pada umumnya ya, ini kalau nggak seingat saya 23 mili, bagian depannya 23 mili. 23 mili sekian ya, lebih sedikit. Depan sama, belakang ya kurang lebih sama ya, tuh 23,3 sama persis. Kenapa saya bikinnya sama ya, baik lagi untuk settingan mobil ini kan terkadang kan bisa berbeda ya, tergantung orang tuh enaknya gimana gitu. Misalkan kayak diameter ban depan itu lebih kecil, ada yang enak, ada juga yang merasa kayak depan belakang tuh ukurannya cukup sama gitu, nggak perlu beda. Ya terkadang itu walaupun kita pakai settingan yang sama, mobil yang sama, dinamo yang sama, persis lah bisa dibilang itu settingannya, tapi hasil bisa jadi berbeda. Itu dia. Jadi jangan ada bosan-bosan ya untuk ngulik mobil kalian ya ketika tes di track. Jadi berbanyak tuh tes di track ya, jadi biar paham betul karakter si mobil ya, mau itu STO, STB ataupun set damper flash. Karena kalau misalkan kita belajar dari kesalahan yang kita lakuin nih untuk setting mobil, bisa jadi mengerti mobil ini kurangnya apa sih gitu. Jadi kurangnya di mana sih? Misalkan seperti kekencangan nih, berarti misalkan bisa kita turunin ke gearnya. Misalkan pakai gear yang tadinya 4:1 kita turunin jadi 4:2:1. Masih kekencangan, kita turunin lagi jadi 5:1 gitu. Terus bisa juga kita mainin di dinamo ya. Misalkan dinamonya kalau yang single shaft, misalkan pakai sprint dash kekencangan tapi kurang torsi, kita pakai power dash gitu. Atau kita mau main balance nih, yang imbang gitu, settingannya bisa pakai hyper dash,
Terus gearnya pakai gear speed itu juga cukup, atau pakai gearnya yang 4-1 itu juga oke kalau single shaft. Untuk double shaft sendiri, kalau saya pribadi cukup pakai hyperdash ya, gear super speed itu udah cukup enak. Tapi kalau misalkan emang tracknya ngebut nih gitu, baru kita ganti pakai yang Mac dash seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ngulik mobil tuh jangan sampai gampang ini ya, gampang susah nih, nggak ketemu. Justru itu letak keseruannya kita main Min 4WD ya Tamiya. Karena kalau misalkan kita bisa dapat 3 lap ya tanpa kelontang dengan settingan kita experience sendiri ya, kita kembangin sendiri tuh rasanya lebih mana ya, lebih ngeplong gitu rasanya. Bahkan kadang kalau misalkan kalian nih pesen mobil RTR atau mobil yang udah siap ready to race ya gitu, itu nggak 100% menjamin mobil kalian tuh nggak kelontang atau anteng di track ya, karena kalian perlu setting beberapa hal lagi gitu, entah itu dari roller, derajat roller, atau jenis ban yang dipakai tuh pengaruh banget ya. Jadi jangan lupa untuk setting terus mobil kalian ya sampai dapat 3 lap. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini ya mengenai mobil STO dari Afri Channel yang cukup stabil, cukup ngebut juga. Itu kalau misalkan kalian lihat di video sebelumnya itu kan ada beberapa mengenai tesan STO ya, itu kalian bisa cek aja langsung untuk performa dari si MS ini ya, si STO ini, itu kalian bisa cek sendiri. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Apa coba bukan?